Danau kecil itu dulu adalah dunia kecilku dan kakakku, Bimo. Setiap kali kami punya waktu luang, kami akan menyusuri jalan setapak di pinggir kampung untuk sampai ke sana, membawa ember kecil berisi umpan hidup, biasanya jangkrik atau cacing, dan kami hampir selalu pulang dengan ember penuh ikan bluegil yang menggelepar. Beberapa kenangan paling awal di sana, duduk berdua di tepi air, adalah alasan kenapa sampai sekarang aku begitu terobsesi dengan memancing. Danau itu sebenarnya cukup banyak ikannya, setidaknya sejauh yang kuingat, tapi hampir tidak pernah ramai. Kebanyakan orang menganggap lokasinya terlalu jauh, terlalu merepotkan, karena harus berjalan kaki menembus rumpun pohon dan semak. Buatku dan Bimo, justru itu bagian terbaiknya. Seolah-olah kami memiliki tempat rahasia yang hanya kami berdua yang benar-benar menghargainya. Semua pemancing danau tahu waktu terbaik adalah saat cahaya rendah, entah subuh buta atau menjelang malam. Kebanyakan orang akan bangun pagi-pagi sekali, mengejar matahari pertama. Tapi kami berdua justru punya kebiasaan kebalikan, berangkat menjelang senja dan sengaja bertahan sampai malam turun. Itu semacam pengganti untuk semua hal yang biasanya dilakukan anak-anak SMA di akhir pekan, pesta, nongkrong, hal-hal seperti itu. Sementara kami sibuk mengejar ikan di tengah gelap. Suatu malam Jumat, semuanya berjalan persis sesuai rencana. Kami tiba di danau tepat ketika matahari mulai turun. Langit masih oranye pucat dan saat kami selesai memasang umpan, matahari sudah setengah tenggelam di balik pepohonan. Kami duduk di tepi danau, di atas susunan batu yang dari dulu jadi spot favorit kami. Datar dan cukup lebar untuk menaruh tas, ember dan semua peralatan. Sudah ratusan kali kami duduk di sana, sampai rasanya tempat itu seperti perpanjangan dari rumah sendiri. Awalnya malam itu terasa biasa saja, hening, hanya suara jangkrik dan sesekali cipratan kecil ikan di kejauhan. Sampai sesuatu di sisi seberang danau menarik perhatianku, ada gerakan di permukaan air, riak yang cukup besar sehingga aku heran bagaimana bisa aku tidak menyadarinya lebih cepat. Aku menunjukkannya pada Bimo dan kami berdua menajamkan mata, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan permukaan air bergetar seperti itu. Danau itu cukup luas dan saat cahaya sudah setipis itu, mustahil melihat dengan jelas ke seberang. Semuanya hanya bayangan gelap yang samar. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Tepat di tempat riak air itu, sebuah massa gelap mulai muncul dari permukaan. Semula kukira itu ikan besar, mungkin sangat besar. Tapi begitu bentuknya semakin jelas, dugaan itu langsung terpatahkan. Itu bukan ikan, terlalu besar, terlalu tegak lurus. Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal dan aku yakin aku dan Bimo menyadarinya di saat yang hampir bersamaan karena kami memaki pelan di waktu yang sama. Itu seorang manusia. Kalau dipikir-pikir, hal itu sendiri sudah cukup aneh. Bukan hanya ada satu orang di danau tersembunyi ini setelah matahari tenggelam, tapi orang itu tadi benar-benar berada di bawah permukaan air lama. Cukup lama sampai kami tidak menyadarinya sama sekali sampai ia muncul. Ada sesuatu yang merayap di punggungku, membuat jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Naluri pertamaku jelas, kita harus pergi dari sini. Tapi Bimo menahanku, bilang kami baru saja datang dan orang itu terlalu jauh untuk melakukan apapun pada kami. Dan mau tak mau, aku mengakui dia tidak salah sepenuhnya. Jadi kami duduk di sana, memandangi sosok di tengah danau itu. Orang itu, kami belum yakin laki-laki atau perempuan, bergoyang pelan ke kiri dan ke kanan. Tubuhnya naik turun mengikuti air. Gerakannya bukan gerakan orang yang kedinginan atau panik, tapi ritmis, halus. Seperti seseorang yang menari tanpa tergesa, seolah-olah air di sekelilingnya bukan sesuatu yang harus diterabas, melainkan sesuatu yang ia kendalikan. Joran pancing kami tergeletak begitu saja, terlupakan. Sementara seluruh perhatian kami tertelan oleh pemandangan absurd di seberang. Sesaat aku mencoba mencari penjelasan. Mungkin dia lagi mancing juga, pikirku. Namun cepat kuanggap ide itu konyol. Memancing di bawah air tidak masuk akal. Bimo berbisik mungkin orang itu sedang latihan renang, latihan menahan napas atau semacamnya. Ide itu masih lebih logis, sampai aku menyentuh permukaan danau dengan ujung jariku. Begitu kulitku menyentuh air, refleks pertama adalah menarik tangan secepat mungkin. Airnya menggigit sedingin besi. Di suhu seperti itu, orang normal mana yang ingin berlama-lama di dalam? Karena tidak ada yang bisa kami lakukan selain pura-pura mengabaikannya, aku memaksa diriku memutus tatapan dan kembali meraih Joran. Aku menyuruh Bimo melakukan hal yang sama. Tapi ketika kulirik ke arahnya, aku sadar dia jauh lebih terpaku daripada aku. Entah lebih penasaran atau lebih takut, mungkin keduanya.
Dia duduk diam seperti patung, bibir sedikit terbuka, mata membelalak menatap danau. Jorannya tak lagi digenggam, hanya bersandar di pahanya. Aku memanggil namanya beberapa kali dengan nada kesal, sampai akhirnya dia tersentak, mengalihkan pandangan, buru-buru meraih jorannya lagi. Dia menghela napas pendek, menggerakkan tangannya seolah mengusir sesuatu, dan berbisik, "Maaf." Kami mencoba kembali memancing, tapi pola pikir kami sudah jauh dari kail dan senar. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan terjadi. Mungkin kupikir orang itu akhirnya akan keluar dari danau, atau menyapa kami, atau melakukan sesuatu selain berdiri dan bergoyang seperti boneka di tengah air. Setelah beberapa menit melempar dan menarik senar tanpa benar-benar memperhatikan, Bimo menepuk bahuku pelan. "Lihat," katanya. Aku kembali menatap ke seberang tepat saat sosok itu menghilang. Ia menunduk dan sekali lagi tenggelam, lenyap di bawah permukaan. Aku terus menatap titik di mana ia barusan berada, menunggu kepalanya muncul lagi. Menit pertama lewat, lalu menit kedua. Dari sudut mata, kulihat Bimo sudah mengeluarkan ponselnya. Stopwatch di layar menyala, angka-angka terus bertambah. Ketika waktu melampaui 2 menit, rasa takjub dan ngeri bercampur dalam dadaku. Seberapa lama seseorang bisa menahan napas di air sedingin itu? Bimo berteori mungkin itu atlet yang sedang latihan, dan aku hampir tertawa membayangkan seorang calon atlet renang profesional memilih danau kecil tersembunyi ini sebagai tempat latihan. Di malam sedingin ini, seorang diri, tanpa penerangan. Bayangan itu cepat berubah dari lucu menjadi tidak enak. Saat angka di stopwatch mendekati 3 menit, aku mulai mengemasi beberapa barang, berkata pada Bimo bahwa kita harus pulang. Dia menolak, masih ingin melihat sampai berapa menit orang itu sanggup bertahan. Aku menghela napas, membiarkannya, tapi tanganku tetap sibuk membereskan barang-barang karena dorongan untuk pergi itu terus merayap makin kuat, makin mendesak. Beberapa detik sebelum angka 3 menit, aku melihat riak baru di permukaan air. Kali ini jauh lebih dekat. Bukan lagi dari seberang, melainkan kira-kira 1/5 jarak ke tengah mengarah ke kami. Faktanya, orang itu tidak hanya menahan napas hampir 3 menit, tapi juga berenang mendekati kami sepanjang waktu itu. Kesadaran itu membuatku spontan meninggikan suara memaksa Bimo untuk benar-benar bereskan barang dan berdiri. Kali ini dia tidak membantah. Kami bangkit siap untuk pergi, tapi tidak segera berbalik. Rasa ingin tahu menahan kami di tempat, hanya beberapa langkah dari batu-batu tempat kami duduk. Kami menatap permukaan air saat sosok itu muncul lagi. Dalam cahaya senja yang tersisa, kami bisa melihatnya jauh lebih jelas. Dan di luar dugaanku, itu bukan seorang laki-laki seperti yang kupikir sejak awal. Dia seorang perempuan. Rambutnya panjang dan coklat gelap menempel di leher dan bahunya. Ia mengenakan sesuatu seperti baju renang satu potong berwarna hijau tua yang menyatu dengan kegelapan air. Dan ada satu hal lagi yang harus kusebutkan, dia cantik. Tidak terlihat jauh lebih tua dari kami, mungkin selisih 1 atau 2 tahun saja. Begitu melihat wajahnya, rasa takutku tiba-tiba mereda sedikit. Wajahnya lembut, senyumnya tipis. Sebagian diriku mulai bertanya-tanya apakah aku dan Bimo bereaksi berlebihan. Kami masih berdiri kaku, belum sanggup melangkah, tapi dia yang pertama memecah keheningan. Dia tersenyum lebar, senyum menggoda yang tidak sesuai dengan dinginnya air di sekelilingnya, dan berkata, "Hai," dengan nada ringan, hampir genit, seolah-olah yang baru saja ia lakukan hanyalah bermain air di kolam hotel, bukan berenang di danau beku, hampir 3 menit tanpa muncul. Cara dia mengapung di permukaan begitu mudah, tubuhnya seakan dilahirkan untuk air, mengapung, berputar kecil, sama santainya seperti orang berdiri di daratan. Aku terlalu terpana untuk bicara. Bimo yang akhirnya melontarkan pertanyaan yang sejak tadi berputar di kepalaku. Dia bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pertanyaan bodoh sebenarnya, tapi otakku pun sama buntu. Perempuan itu mendongakkan kepala sedikit dan menjawab singkat, "Berenang." Bimo mengerucutkan bibir. "Ya, jelas maksudku, kamu lagi latihan sesuatu." Dia kembali tersenyum, kali ini seperti menahan tawa dan berkata pelan. Semacam itu, sambil meluncur lebih dekat beberapa meter, air berdesis pelan di sekeliling tubuhnya. Lalu dia bertanya apakah kami mau ikut turun ke air. Rasanya hampir seperti bercanda, tapi matanya tidak tampak main-main. "Ayo turun, airnya enak kok," katanya. Gila, hanya itu yang kupikir. Aku akhirnya buka suara, bertanya apakah dia tidak waras dan menjelaskan bahwa airnya hampir sedingin es. Dia tertawa kecil, suara tawa yang seharusnya terdengar manis, tapi di telingaku terasa tipis dan aneh, lalu menyebut kami penakut. Katanya, kalau kami langsung nyebur, tubuh kami akan cepat terbiasa. Bimo menggeleng, tegas menolak. Senyum di wajahnya perlahan memudar.
Ia menatap kami dengan tatapan dingin, satu jarinya menempel di bibir seolah sedang berpikir keras. Entah apa yang berubah di antara kami, tapi alarm di kepalaku kembali meraung. Ada sesuatu di balik matanya yang tidak cocok dengan wajah cantik itu. Sesuatu yang datar, kosong, sekaligus menuntut. Banyak pertanyaan yang ingin kulontarkan. Siapa dia? Apakah dia datang sendiri? Sudah berapa lama dia di danau? Apakah dia tinggal di sekitar sini? Tapi aku tidak menanyakan apapun. Sebaliknya aku meraih bahu Bimo dan berkata pada perempuan itu bahwa kami akan pulang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kuharapkan sebagai responnya. Mungkin dia akan cemberut atau tertawa atau hanya mengangkat bahu. Yang tidak kuperkirakan adalah dia langsung menjerit. "Jangan!" teriaknya, keras sekali sampai suaranya memantul di pepohonan. Jeritan itu membuatku mundur setapak secara refleks. Bimo pun terpaku. Dalam beberapa detik berikutnya, dia terus berteriak, menyuruh kami kembali, memaksa kami turun ke air. Nada suaranya berubah-ubah dari memohon sampai marah. Dan kemudian ia tidak lagi merangkai kata, ia hanya menjerit. Jeritan panjang, melengking, yang terdengar lebih mirip seseorang yang sedang ditusuk berkali-kali daripada seorang gadis yang minta ditemani berenang. Kami tidak buang waktu lagi. Kami memastikan tidak ada barang tertinggal, meraih semua yang bisa diambil dalam satu gerakan, lalu berlari menjauh dari danau, napas terputus-putus. Suaranya masih mengoyak udara di belakang kami, memanggil-manggil lalu kembali ke jeritan tanpa kata. Bahkan ketika kami sudah hampir setengah perjalanan kembali ke mobil, aku masih bisa mendengar suaranya samar-samar, bercampur dengan suara ranting yang kami injak dan desah napas kami sendiri. Sebagian diriku setengah berharap dia akan muncul berlari dari arah danau, mengejar kami, air menetes dari tubuhnya. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi. Aku tidak berani menoleh. Yang kupikirkan hanya, jauh. Aku harus menjauh sejauh mungkin. Sesampainya di mobil, Bimo sudah dengan tangan gemetar menempelkan ponsel di telinganya, menelepon polisi. Dia menceritakan apa yang terjadi sejujur mungkin, tanpa bagian dramatis yang berlebihan. Tapi begitu petugas di ujung sana meminta kami tetap berada di sekitar lokasi agar bisa dimintai keterangan ketika mereka datang, Bimo menolak mentah-mentah. Dia mengatakan kami merasa tidak aman, lalu mematikan panggilan tanpa menunggu jawaban. Kalau dipikir, aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Keinginanku untuk meninggalkan tempat itu mengalahkan keinginan untuk bersikap benar. Mungkin kamu mengira pengalaman itu akan membuat kami tidak pernah kembali ke danau itu lagi. Memang, untuk sementara waktu, kami menghindarinya. Tapi pada akhirnya, kami kembali juga. Untuk beberapa kali pertama, kami selalu membawa ayah. Butuh waktu untuk meyakinkannya bahwa kami tidak sedang mengada-ada. Pada akhirnya, ia percaya, dan rasa penasarannya justru ikut mendorongnya untuk datang. Dia ingin melihat sendiri gadis aneh di danau itu, tapi kami tidak pernah melihatnya lagi. Tidak satu kali pun. Untuk semua yang kami tahu, mungkin polisi benar-benar datang malam itu dan menemukan sesuatu, lalu menanganinya dengan cara mereka sendiri. Seiring waktu, kejadian malam itu berubah menjadi semacam lelucon di antara kami bertiga. Setiap kali kami memancing di sana, selalu ada bagian kecil di dalam diriku yang berharap melihat sosok dengan rambut panjang coklat gelap itu muncul lagi di permukaan air, hanya untuk memastikan bahwa semuanya nyata. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun dan danau itu bukan lagi bagian dari hidupku, aku mulai menyadari betapa aneh dan mengerikannya semua itu. Penjelasan paling ringan yang bisa kuterima adalah, dia mungkin sakit jiwa. Itu yang akhirnya kupilih untuk kupercaya. Bimo punya teori-teori lain, lebih liar, lebih gelap. Tapi buatku semua itu terdengar berlebihan dan tidak realistis. Apapun kebenarannya, aku meragukan akan ada sesuatu yang seaneh dan semustahil malam itu terjadi lagi dalam hidupku. Sekarang, dengarkan baik-baik. Jika menurutmu sosok gadis di danau tadi sudah cukup mengguncang, mungkin kamu belum siap dengan apa yang menunggu di bawah air keruh sebuah rawa jauh dari pemukiman. Ketika sesuatu yang tak terlihat tiba-tiba meraih kakimu dari kegelapan. Namaku Dimas, dan buatku memancing adalah salah satu kenikmatan hidup paling sederhana dan paling sempurna. Setiap ada kesempatan, aku akan pergi ke air, entah itu danau, sungai, atau rawa-rawa di pesisir Kalimantan Selatan, tidak jauh dari tempat tinggalku sekarang. Kejadian ini berlangsung sekitar 2 bulan lalu ketika aku keluar memancing bersama sahabatku, Rizky, yang sama gilanya soal memancing. Hari itu kami memutuskan untuk menuju rawa-rawa dekat muara,
Tempat kami sering mengejar ikan trout tutul yang sesekali bermigrasi ke area itu. Airnya dangkal, berlumpur, penuh rumput air, cocok untuk perahu kecil. Seperti biasa, kami membawa kayak 2 kursi milikku. Musim masih awal kemarau, udara dingin dan lembab dan air di rawa lebih dingin lagi. Tapi kami tidak peduli. Kami sudah terbiasa menggigil demi kesempatan menarik ikan besar. Setelah kira-kira 30 menit mengayuh, menyusuri kanal-kanal sempit di antara rumpun bakau dan ilalang tinggi, kami menemukan titik yang terasa pas, rawa di sekeliling Henning. Tidak ada pemancing lain, tidak ada perahu lain. Hanya kami berdua dan hamparan air coklat kehijauan yang tampak tenang. Itu tepat seperti yang kami suka. Kami membuka beberapa kaleng bir, menancapkan jangkar kecil dan mulai melempar umpan. Dalam 1 jam pertama, kami lebih banyak bercanda dan merokok daripada benar-benar menangkap sesuatu. Sampai akhirnya, Rizky mendapatkan sambaran yang lumayan. Dari cara jorannya melengkung, jelas ada sesuatu yang cukup besar di ujung sana. Dia terlalu bersemangat, tubuhnya condong ke samping, berusaha mendapatkan sudut yang lebih baik. Di detik yang sama, aku sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi terlalu telat untuk memperingatkannya. Saat dia condong terlalu jauh, aku melihat ponselnya bergeser dari saku jaket, meluncur pelan seolah gerak lambat, lalu plup, tenggelam begitu saja ke dalam lumpur rawa yang keruh. Rizky spontan mengumpat, wajahnya berubah muram seketika. Dia bilang memang ada asuransi yang bisa mengganti ponsel kalau rusak, tapi bukan kalau ponselnya hilang sama sekali. Kalau tidak ketemu, dia harus keluar uang beberapa juta rupiah, dan itu uang yang tidak dia punya. Aku mengangguk, aku juga bukan orang yang uangnya berlimpah. Aku bilang kami akan mencoba mencarinya, meski airnya keruh luar biasa. Di permukaan saja, jarimu sudah hilang dari pandangan setelah beberapa sentimeter. Kami menghabiskan sekitar 20 menit di sekitar titik ponsel itu jatuh. Menggunakan dayung untuk mengaduk dasar rawa, mencoba merasakan sesuatu yang keras. Tapi semuanya terasa sama, lumpur, akar, sisa tanaman yang membusuk. Bahkan meskipun kami sama-sama melihat persis di mana ponsel itu jatuh, lama-lama kami mulai meragukan posisi kami sendiri. Akhirnya aku berkata apa adanya, kami tidak akan menemukannya. Lebih baik kami menyerah dan mencoba menyelamatkan sisa hari dengan memancing lagi. Tapi Rizky menggeleng, rahangnya mengeras. Dia bilang dia tidak akan pergi sebelum ponsel itu ketemu. Sebelum aku sempat menahannya, dia sudah melepas sepatu, menggulung celana panjangnya, lalu berdiri. Dia bilang akan turun ke air dan mencoba meraba dasar lumpur dengan kakinya. Kupikir, ide itu tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya lebih baik daripada sekadar mengaduk-aduk dengan dayung dari atas kayak. Begitu kakinya menyentuh air, dia langsung memaki karena dinginnya menusuk sampai tulang. Ternyata bagian rawa itu lebih dalam dari yang kukira. Airnya naik sampai sekitar dada Rizky, mungkin sekitar 1,5 meter. Tapi dia tetap melangkah pelan, menggoyangkan jari-jarinya di dasar lumpur, berharap merasakan pinggiran ponsel. Aku duduk di atas kayak, menonton. Semakin tidak sabar seiring waktu berlalu. Air sedingin itu tidak aman untuk terlalu lama dan aku tahu tubuhnya tidak akan sanggup bertahan lama. Aku berharap dia segera menemukan ponsel itu atau menyerah dan naik lagi. Tapi kemudian, tanpa peringatan, Rizky menjerit pendek dan seluruh tubuhnya terbalik ke depan. Dalam 1 detik dia masih berdiri tegak, detik berikutnya dia sudah lenyap, terseret ke bawah lumpur. Pada awalnya, aku berpikir dia mungkin terpeleset. Atau mungkin ujung kakinya menemukan ponselnya dan dia spontan menyelam untuk meraihnya. Tapi beberapa detik berlalu dan dia tidak muncul. Tidak ada gelembung, tidak ada tangan yang menyembul ke atas, hanya air coklat yang bergoyang. Saat itulah rasa dingin lain, bukan dari air, menjalar di punggungku. Ada yang salah, sangat salah. Aku tidak sempat berpikir panjang, aku melempar jaket dan melepas sepatu, bersiap melompat ke air. Namun, sebelum aku sempat terjun, sesuatu meledak dari permukaan di samping kayak. Rizky muncul, terbatuk-batuk, tubuhnya berlumuran lumpur kental dari kepala sampai kaki, matanya membelalak ketakutan. Dia berteriak padaku, suaranya parau dan panik, "Kabur, cepat dari sini." Aku menariknya ke atas kayak dengan sekuat tenaga. Begitu dia duduk, kami langsung mengayuh, menjauh dari lokasi itu secepat mungkin. Dayung menghantam air tanpa ritme, hanya mengandalkan adrenalin. Rizky gemetar hebat, bukan hanya karena kedinginan. Matanya terus-menerus menoleh ke belakang, ke arah tempat dia tenggelam tadi. Seolah-olah sesuatu bisa muncul kapan saja dan menarik kayak kami kembali ke tengah rawa. Setelah kami cukup jauh dan napas sedikit lebih teratur, aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana.
Rizky butuh beberapa saat untuk bisa menjawab. Dia bilang, saat sedang meraba dasar dengan kakinya, tiba-tiba ada sesuatu yang melilit pergelangan kakinya dan menariknya dengan keras ke bawah. Dia kesulitan menjelaskan rasanya. Menurutnya, bukan tangan, tapi juga bukan tentakel atau rahang ikan. Lebih seperti sesuatu yang padat, licin, yang mengunci pergelangan kakinya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Setelah dia masuk ke dalam lumpur, benda itu tidak hanya menahannya di tempat. Itu menariknya menjauh dari kayak ke arah yang lebih dalam, seolah mencoba membawanya ke suatu titik lain di rawa. Dia bilang dia menendang, meronta, menarik kakinya sekuat yang dia bisa sampai dadanya perih kehabisan napas. Baru setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, lilitan itu melemah dan dia berhasil menendang, lepas dan naik ke permukaan. Perjalanan kembali ke daratan terasa sangat panjang. Kami nyaris tidak bicara. Rizky menggigil, ganggang dan lumpur menempel di kulitnya, napasnya belum juga stabil. Aku berulang kali mencoba memberinya penjelasan rasional. Mungkin itu ikan lele raksasa, atau ikan besar lain yang tersangkut di kakinya. Mungkin ada akar besar yang terjerat dan terseret arus. Tapi pada akhirnya, aku bukan orang yang merasakan langsung di bawah sana. Apapun yang kukatakan, aku tidak bisa benar-benar membantah ketakutannya. Rizky bersikeras bahwa apapun yang menariknya tadi, itu bukan hewan biasa yang pernah ia temui, bukan ikan, bukan belut, bukan apapun yang masuk akal di kepalanya. Ia terdengar begitu yakin, begitu terguncang, sampai-sampai akhirnya rasa takutnya menular padaku. Setelah kami sampai di tempat peluncuran perahu dan menarik kayak ke darat, kami memutuskan untuk mengakhiri hari itu. Ponsel tetap hilang, tapi jelas itu bukan lagi perkara utama. Sejak hari itu, aku beberapa kali kembali ke rawa-rawa lain untuk memancing. Rawa yang sama itu, sejauh ini belum lagi. Setiap kali aku berada di atas air dangkal yang keruh, ada rasa tidak nyaman yang seharusnya tidak menyertai sesuatu yang dulu selalu memberi ketenangan buatku. Aku masih sesekali mencari di internet, berharap menemukan penjelasan, jenis hewan, fenomena alam, apa saja. Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar cocok. Sebagian diriku ingin kembali ke titik itu bersama Rizky, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya bersembunyi di bawah lumpur. Tapi keinginan itu selalu berbenturan dengan sesuatu yang lebih kuat. Ketakutan bahwa mungkin kali berikutnya yang ditarik ke bawah tidak akan sempat lepas lagi. Kalau menurutmu cerita tentang sesuatu yang menarik dari dasar rawa tadi masih bisa dijelaskan dengan logika, mungkin kamu harus berpikir dua kali. Karena di sebuah waduk kecil yang tersembunyi di balik pagar berkarat, ada kisah lain yang membuatmu bertanya-tanya apakah selalu aman, diam-diam menerobos tempat yang bertuliskan, dilarang masuk. Kejadian ini terjadi sekitar 2 bulan lalu juga, dan sampai sekarang aku masih sering memikirkannya. Waktu itu aku bersama 3 orang teman, Sari, Rudi, dan Lina. Kami berempat sudah lama punya kebiasaan mencari petualangan kecil tiap akhir pekan. Sesuatu yang cukup seru, tapi tidak sampai gila. Saat itu hari Sabtu sore dan kami sedang bingung mau kemana sampai Rudi menyebut sebuah waduk dekat rumah Lina yang sudah beberapa kali kami datangi. Tempat itu semacam spot klasik dalam lingkaran pertemanan kami. Rudi dan aku tahu waduk itu punya stok ikan bas yang lumayan, jadi kami berdua langsung semangat membawa joran. Sari dan Lina di sisi lain hanya ingin duduk di tepi air, minum sedikit, dan kalau suasana mendukung, mungkin main air sebentar. Rumah Lina berada cukup jauh dari pusat kota di daerah pinggiran yang sunyi. Dari rumahnya ke waduk hanya sekitar 10 menit naik motor, lalu dilanjut jalan kaki sebentar menembus pepohonan di belakang perumahan kecil. Secara resmi, waduk itu adalah tanah milik pemerintah kabupaten. Jelas terlihat dari banyaknya plang dilarang masuk yang dipasang setiap beberapa meter di sepanjang pagar kawat yang mengelilinginya. Tapi bertahun-tahun lalu, Lina pernah memotong sedikit bagian pagar, meninggalkan lubang cukup besar untuk 1 orang merunduk dan masuk. Setiap kali kami melewati celah itu, kami selalu menertawakannya, seolah-olah kami memiliki akses rahasia ke tempat yang tidak dikenal orang lain. Waduknya sendiri tidak besar. Air jernih, tenang, dikelilingi hutan rapat di 3 sisi dan 1 jalan akses kecil di sisi lainnya. Di salah satu sudut tepinya ada area berpasir dengan beberapa batu besar yang datar, kami menjulukinya pantai. Disitulah kami biasanya menggelar tikar, menaruh speaker kecil dan menghabiskan malam. Karena lokasinya tersembunyi dan resmi tertutup untuk umum, kami bisa memutar musik agak keras, bercanda dan tertawa tanpa khawatir dimarahi tetangga. Saat kami melewati pagar dan sampai di pantai kecil itu, matahari sudah hampir sepenuhnya tenggelam.
Langit berubah ungu gelap dengan sisa garis jingga di cakrawala. Rudy dan aku langsung sibuk menyiapkan peralatan memancing, meskipun kami berdua tahu kemungkinan besar lebih banyak akan sibuk ngobrol daripada fokus pada ikan. Sari dan Lina menggelar selimut di pasir, membuka botol minuman dan menyalakan musik pelan. Suasananya santai, hangat dan sedikit penuh harapan. Aku diam-diam menyukai Lina dan Rudy sudah lama terang-terangan naksir Sari, jadi ada semacam energi canggung yang menyenangkan di udara. Saat kami masih bercanda soal siapa yang paling dulu mabuk, Sari tiba-tiba menyipitkan mata ke arah seberang tepian dan bertanya apakah kami melihat sesuatu di sana. Perahu itu, kalian lihat nggak? Katanya sambil menunjuk. Kami semua mengikuti arah jarinya. Di tepian tidak terlalu jauh dari tempat kami duduk, tersangkut di rumpun ilalang air, ada sebuah kano kecil. Posisi perahu itu aneh, miring sedikit, seperti melayang pelan ke tepi lalu tersangkut tanpa pernah benar-benar diikat. Hal yang membuat kami merinding bukan hanya karena kami belum pernah melihat perahu itu sebelumnya, padahal kami sudah berkali-kali datang ke sini. Tapi juga karena kano itu tampak seperti baru saja ditinggalkan. Terlalu baru, terlalu hidup. Rudy dan aku, yang memang suka penasaran, langsung saling pandang. Kano itu tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit jalan kaki di sepanjang tepian. Sari dan Lina tampak lebih tertarik pada musik dan minuman. Mereka hanya melambaikan tangan ketika kami bilang akan mengecek sebentar. Perjalanan sepanjang tepi air memakan waktu sekitar 3 menit. Semakin dekat, perasaan tidak enak itu makin kuat. Kano itu jelas bukan bangkai tua. Di dalamnya ada joran dengan senar yang masih terulur ke air, ujungnya menghilang di permukaan yang berkilau gelap. Sebuah kotak tekel terbuka, umpan dan kail berserakan seolah-olah seseorang baru saja mengaduknya mencari sesuatu. Di kursi samping ada roti lapis, setengah dimakan, masih terbungkus plastik yang sudah sobek. Semuanya seolah membeku di tengah aktivitas yang belum selesai. Namun yang paling aneh adalah ponselnya. Terletak begitu saja di kursi utama, layar menghadap ke atas, terkunci, tetapi lampu senter belakangnya menyala terang, menembus kegelapan. Aku menunjukkannya pada Rudy. Siapa sih yang ninggalin HP kayak gitu, gumamku. Rudy hanya mengangkat alis. Semua barang lain, joran, kotak umpan, bahkan roti, masih bisa dijelaskan. Mungkin orangnya panik mendengar sesuatu dan kabur. Tapi ponsel? Tidak ada orang waras yang meninggalkan ponsel menyala dan begitu saja begitu meninggalkan tempat, apalagi di lokasi terlarang seperti ini. Kami menatap sekitar mencari tanda-tanda kehadiran pemilik kano. Tapi di sekitar situ tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada bayangan orang di antara pepohonan. Hanya air, angin, dan semak. Rudy bergumam pelan bahwa ini aneh banget dan aku mengiyakan tanpa ragu. Perasaan was-was mulai menggerogoti ketenangan malam itu. Kami kembali ke Sari dan Lina, lalu menceritakan apa yang kami lihat. Semakin detail ku ceritakan, roti setengah dimakan, senter HP yang masih menyala, semakin kuat rasa mual aneh di perutku. Lina menatap kano itu dari jauh. Tubuhnya kaku, sementara Sari menarik lututnya dan memeluknya pelan. Selama beberapa menit kami saling lempar teori. Mungkin pemiliknya dikejar satpam, panik, lari meninggalkan semuanya. Mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat mengawasi kami, tapi lagi-lagi ponsel yang tertinggal membuat semua teori itu rapuh. Tidak ada yang masuk akal. Suasana yang tadinya santai berubah berat. Sari akhirnya berkata lirih, ia ingin pulang. Aku langsung mengangguk. Lina menghela napas dan mulai membereskan barang-barangnya. Rudy juga setuju. Tidak ada yang benar-benar merasa nyaman lagi di sana. Kami baru mulai mengumpulkan barang ketika Lina tiba-tiba terdiam dan menatap lurus ke seberang waduk. Astaga, lihat, katanya pelan, hampir tanpa suara. Aku mengikuti arah pandangnya dan butuh sesaat sampai otakku menerima apa yang dilihat mata. Di sisi seberang waduk berdiri seorang lelaki di dalam air, kira-kira setinggi lututnya. Meski matahari sudah benar-benar tenggelam, cahaya yang tersisa dan pantulan air cukup membuat siluetnya sangat jelas. Di tangannya ada sesuatu yang panjang. Bisa jadi joran, bisa juga sebilah kayu. Tapi hal yang benar-benar membuat jantungku turun adalah caranya berdiri. Dia tidak bergerak sama sekali menghadap tepat ke arah kami. Butuh beberapa detik sampai aku sadar dia sudah ada di sana cukup lama, mengawasi. Tanpa perlu dibahas, semuanya berpikiran sama. Kita harus pergi sekarang. Kami mulai berjalan kembali ke arah pagar, membawa barang-barang seadanya.
Awalnya kami hanya berjalan cepat, mencoba terlihat tenang. Tapi kemudian, suara itu menyusul kegelapan. Lelaki di seberang waduk berteriak. Suaranya kasar, tajam, memantul di permukaan air. Dia berteriak bahwa kami tidak seharusnya berada di sana, menyuruh kami keluar, menyumpahi kami. Padahal itulah yang sedang kami lakukan. Tapi nada suaranya bukan sekadar marah. Ada kegilaan di situ, sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Aku berpikir itu sudah cukup buruk. Seseorang yang entah siapa berdiri di air, berteriak pada kami di tempat yang seharusnya kosong. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuat perutku mencelos. Lelaki itu menjatuhkan benda panjang yang dipegangnya ke air, lalu tanpa ragu melangkah ke bagian yang lebih dalam. Dalam 2 detik aku sadar apa yang ia lakukan. Dia berenang menuju kami, menyibak air dengan cepat, menciptakan suara cipratan yang jelas terdengar sampai di sisi tempat kami berdiri. Refleks, aku berteriak menyuruh teman-temanku lari. Kata-kataku langsung memutus sisa keraguan di antara kami, dan kami semua berlari, benar-benar berlari, sepanjang tepian ke arah pagar kawat yang berlubang. Kami saling mendahului, saling dorong, hanya ingin menjadi orang pertama yang keluar dari area itu. Saat Sari dan Lina sudah lebih dulu merunduk masuk ke lubang pagar, aku masih sempat mendengar suara air di belakangku. Suara seseorang yang merobek permukaan, semakin dekat. Aku terakhir yang merayap keluar melalui lubang di pagar. Saat lututku menyentuh tanah di sisi luar, aku bisa mendengar sangat jelas suara cipratan besar terakhir dari arah waduk, seolah seseorang baru saja berdiri di air tidak jauh dari tempat kami meninggalkan pantai kecil itu. Aku tidak menoleh. Begitu kaki bebas, kami semua langsung berlari menuju motor yang diparkir agak jauh, menyalakan mesin dengan tangan gemetar, dan melesat keluar dari area itu tanpa menengok ke belakang. Sekitar 20 menit kemudian kami hanya duduk di teras rumah Lina. Motor sudah dimatikan, tapi tidak ada yang mau pulang dulu. Sari hampir menangis dan Rudi berusaha menenangkannya dengan suara serak. Lina masih menatap kosong ke halaman, seolah-olah waduk itu bisa menjalar sampai sini. Aku sendiri masih merasakan jantungku berdegup terlalu cepat. Pikiran kami berputar-putar, mencoba merakit potongan-potongan kejadian menjadi sesuatu yang bisa dimengerti. Kami bertanya-tanya apakah lelaki yang berteriak pada kami tadi pemilik kano itu. Kalau ya, kenapa kanonya berada di sisi yang berbeda dari tempat dia berdiri? Kenapa ponselnya tertinggal, senter menyala, roti setengah termakan? Kenapa dia berada di dalam air, bukan di atas kano? Dan pertanyaan yang paling mengganggu, kalau dia bukan pemilik kano itu, apa yang terjadi pada orang yang seharusnya berada di sana sebelumnya? Apakah lelaki yang mengejar kami tadi melakukan sesuatu pada orang itu? Lina mencoba mematahkan ke arah itu, mengatakan kalau dia benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, seharusnya dia tidak akan berteriak dan mengejar kami. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Logikanya benar, tapi entah kenapa malah membuat semuanya terasa lebih rancu. Sari ingin menelepon polisi, tapi kami bertiga saling pandang. Apa yang akan kami katakan? Bahwa kami menerobos pagar, dilarang masuk, menemukan kano dengan ponsel menyala, lalu seorang lelaki marah menyuruh kami pergi. Di atas kertas, kami yang salah. Tidak ada luka, tidak ada bukti, hanya firasat buruk yang tidak bisa dibuktikan. Pada akhirnya, kami sepakat tidak menghubungi siapapun malam itu. Kami pulang ke rumah masing-masing dengan kepala penuh bayangan. Sudah beberapa bulan berlalu sejak malam itu. Tidak ada di antara kami yang mengusulkan kembali ke waduk. Bagian kecil dariku ingin pergi lagi, hanya untuk memastikan, untuk melihat apakah kano itu masih di sana, apakah ada pelang baru, apakah ada garis polisi kuning di pagar. Tapi setiap kali aku mencoba mengangkat topik itu, Rudi mengalihkan pembicaraan. Sari langsung memucat dan Lina menatapku dengan pandangan yang jelas berkata, "Jangan, mungkin itu yang terbaik, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Setiap kali aku mengingat ponsel dengan senter menyala di kursi kano, roti setengah dimakan, dan siluet orang yang berdiri diam di tengah air sambil menatap kami, malam itu kembali utuh di kepalaku. Dan rasa tidak enak itu, perasaan bahwa ada seseorang yang seharusnya pulang malam itu dan tidak pernah sampai, tidak pernah benar-benar hilang. Kalau setelah mendengarkan sampai akhir kamu merasa sedikit lebih gelisah setiap kali menatap air yang gelap atau jalan sunyi tanpa lampu, tinggalkan like-mu kalau berani.
Jangan lupa subscribe untuk terus mendengar kisah-kisah seperti ini dan tulis di komentar di cerita mana kamu paling merinding dan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu yang berada di posisi mereka.